Samsung kembali merilis varian J terbarunya J4 Plus dan J6 Plus yang kabarnya merupakan penerus Samsung J4 dan J6. Kemarin, Repri sudah review yang J4 Plus-nya dan sekarang giliran yang J6 Plus-nya. Mungkin serupa kayak review Repri kemarin, kayak J4 Plus yang bikin kagum itu ya desainnya ini yang diusung oleh Samsung J6 Plus ini. Mewah banget, persis kayak seri A dan seri S, bahkan seri Note. Padahal ini seri J loh. Ayo kita sama-sama review apa yang akan kalian dapatkan jika kalian membeli smartphone J6 Plus ini. Seperti yang aku katakan di awal, untuk desain kayaknya Samsung memberikan kesan mewah untuk seri J6 Plus ini. Karena jelas banget, dilihat dari bodinya yang shining banget gitu ya, memantulkan cahaya, bahkan gambar objek seperti cermin. Jadi siapapun, mungkin bahkan orang yang nggak tahu ini merek apa, itu pasti melihat sesuatu yang shining gitu, pasti pangling gitu loh melihat HP ini. Kita lihat di bagian belakang ada dua lensa kamera, dan di sebelahnya ada flash, dan ada tulisan Samsung di dalam bodinya. Tekstur dalam bodinya itu mirip kayak tekstur Samsung Galaxy S4 jadul. Jika kalian masih ingat ya, tekstur bagian backnya kayak Samsung S4. Kemudian di sisi kaca, bodi belakangnya itu sedikit melengkung alias 2,5D. Di bagian atas bodinya itu polos, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan itu ada lubang loudspeaker dan tombol power. Dan spesialnya tombol power untuk seri J6 Plus ini sekaligus jadi sensor sidik jari. Wow, ini inovasi terbaru yang dilakukan oleh Samsung. Di sisi kiri itu ada tombol volume, baki slot memori, dan slot SIM. Di bagian bawahnya itu ada lubang audio, jack, lubang charger, dan lubang mikrofon telepon. Di bagian bezel atas itu ada LED flash, lubang speaker, telepon, sensor, dan lensa kameranya. Dan jika kita lihat seksama, bodi dan layarnya ini nggak menyatu loh. Kayak sedikit menyembul ke atas gitu ya dari bodinya. Bodinya ini mewah banget jika dipandang. Pas dipegang, jujur, kayaknya ini serupa aja kayak Samsung J4 Plus ya. Jadi aku nggak bisa memastikan apakah ini memang asli kaca atau mungkin sekedar plastik glossy yang menyerupai kaca kayak Oppo F7 atau F9 ya. Dan bagian sisinya sepertinya bukan aluminium juga seperti yang digunakan seri A, S, bahkan Note. Karena kalian tahu kan ini seri J, seri paling murah. Jadi rasanya nggak mungkin Samsung memberikan kualitas bodi serupa kayak seri A, S, bahkan Note. Bener kan? Tapi walau begitu, jika dilihat, kesan mewah itu sangat terasa banget dan sangat terpancar di bodinya Samsung J6 Plus ini guys, beneran. J6 Plus juga hadir dengan ukuran layar 6 inci, beresolusikan HD+, kemudian dia layarnya juga udah infinity display, layarnya luas tanpa batas, membuat pengalaman menonton atau main game jauh lebih menyenangkan. Untuk masalah layar, kayaknya aku nggak perlu banyak komentar lagi karena jelas ini layarnya Super AMOLED. Ya, seperti kita ketahui, mau dilihat di sudut kemiringan ekstrim manapun itu tetap clear, jelas, karakter layarnya pekat ya, dan nyaman banget di mata. Itu. J6 Plus hadir dengan desain yang slim dan glossy, membuat tampilan jauh lebih mewah. Kemudian dilengkapi dengan RAM 4GB internal 64, membuat penyimpanan jauh lebih besar dan bisa ditambahkan memori eksternalnya sampai 400GB. Kemudian Samsung Galaxy J6 Plus dilengkapi dengan baterai yang besar, yaitu 3300 mAh, membuat handphonenya bisa bertahan lama, dilengkapi juga dengan ultra power savingnya. Untuk masalah kinerja, ini membahas spek ini sempat bingung tadi ya. Apakah ini quad core atau octa core? Jadi promotor yang diwawancarai ini minta konfirmasi lagi, ternyata speknya ini sama kayak J4 Plus juga. Masih quad core prosesornya. Ya kalau dilihat di mana sekarang sudah zamannya octa core kan, tapi jangan heran guys. Ingat, ini Samsung loh. Lihat diversifikasi serinya. Berhubung ini seri J, diversifikasi kelas bawah, jadi Samsung memberikan spek yang seadanya sesuai harga.
Tapi jika kalian pengen yang octa-core, kalian bisa pilih varian kelas menengah seperti seri A atau mungkin sekalian yang kelas atasnya seperti seri S atau Note. Ingat, bagi Samsung ada harga, ada spesifikasi. Jadi kalian jangan sampai membandingkan spek HP Cina dengan HP Samsung dengan harga sama, karena ya jelas nggak sebanding. Kemudian untuk OS tampilan ini seperti kebanyakan TouchWiz UI-nya Samsung Galaxy kebanyakan ya seperti ini aja, nggak ada perubahan. Memiliki resolusi kamera depan 13 megapiksel dan belakang 5+8 megapiksel, membuat hasil gambar jauh lebih dramatis karena sudah dilengkapi 2 lensa kamera yang berfungsi di sini ada Live Focus. Live Focus sendiri bisa mengatur tingkat blur sesuai keinginan kita sendiri. Untuk kamera tampilannya seperti Samsung kebanyakan. Fitur berjajar di bagian atas itu ya, dan fitur pelengkap itu ada di bagian bawah. Cuman jangan harap fitur seri kamera J ini bakal selengkap seperti seri S, Note atau mungkin A ya, yang diberi Samsung, karena Samsung jelas kan ada uang, ada fitur kamera lebih. Cuman ternyata ada satu fitur kamera yang lebih di J6 Plus ini dibanding J4 Plus-nya. Ya seperti yang aku katakan di review aku kemarin di Samsung J4 Plus, yaitu fitur live fotonya, live focus maksudnya. Kamera belakang mungkin di sini karena kamera belakang J6 ini ada 2, jadi Samsung memberikan fitur live fokusnya di J6 Plus ini, sedangkan untuk yang J4 itu nggak ada karena ya cuma satu kamera belakangnya. Jadi misal kalian penasaran dengan review J4 Plus Repri ya, silahkan kalian lihat itu video review Repri sebelumnya. Untuk hasil foto kamera depan, berfoto menghadap sumber cahaya hasilnya cukup baik. Warna yang dihasilkan sedikit luntur ya, sehingga warna merah itu menjadi merah muda. Kemudian detailnya juga menurut Repri nggak terlalu tajam ya. Kulit aku jadi bening banget kalau pakai kamera ini. Diajak berfoto membelakangi sumber cahaya, hasilnya pas banget gitu ya. Komposisi warnanya nggak jadi over brightness gitu ya. Objek belakangiku itu pokoknya pas banget ini hasil foto saat membelakangi sumber cahaya. Kemudian berfoto menyamping sumber cahaya, hasilnya bagus. Mungkin masalahnya ada pada saturasi warna saja yang low, sehingga warna merah itu jadi merah muda gitu ya, atau bisa dibilang luntur dari warna aslinya. Pakai live focus, hasilnya lumayan. Efek bokehnya nggak terlalu rapi, wajar karena kamera depannya kan cuma ada satu. Mode beauty-nya ini aku pakai yang tingkat maksimal, hasilnya tetap natural kesannya. Perbedaan paling ada di wajah yang semakin mulus dan semakin glowing gitu aja ya. Untuk hasil foto kamera belakang hasilnya cukup baik, warna yang dihasilkan cukup natural, detailnya cukup tajam. Namun jika kita menjepret objek yang membelakangi sumber cahaya, hasilnya bakal jadi lebih gelap. Tapi untuk urusan detail ini masih baik kalau menurut aku ya. Menjepret objek yang menyamping sumber cahaya hasilnya cukup baik, detailnya cukup jelas, warna yang dihasilkan juga cukup baik. Mungkin kalau kita zoom itu akan kelihatan banyak noise-nya saja, itu saja sih kekurangannya. Karena kamera belakang ini ada 2 lensa, jadi ada fitur live focusnya. Jadi bisa buat hasil foto bokeh asli, bukan bokeh software yang ada seperti di kamera depan yang harus mendeteksi wajah. Dan efek bokeh yang dibubuhi juga terlihat lebih rapi dibandingkan kamera depannya yang menggunakan bokeh software. Itu kelebihannya. Oke, untuk hasil video recording kamera depan hasilnya bagus, cukup stabil, seperti ada image stabilization-nya ya. Dynamic range-nya juga cukup baik, nggak terlihat gejala pencahayaan kadang gelap kadang terang. Kemudian warna kulitku jadi bening banget gitu ya. Kemudian kurangnya menurut aku di detail saja yang kurang tajam. Untuk video kamera belakang hasilnya cukup baik, pencahayaannya juga cukup stabil, nggak terlihat gejala kadang gelap kadang terang gitu ya. Hasilnya juga cukup detail dan fokusnya juga cukup cepat dalam merekam objek. Kemudian saturasi yang dihasilkan juga pas, nggak luntur dan nggak low ya. Kemudian mungkin kurangnya itu pada hasil videonya aja yang kurang clear ya. Itu saja sih mungkin kekurangannya yang dihasilkan oleh video recording kamera belakangnya. Jadi kalau menurut aku sih wajar kekurangan di sektor kamera
untuk seri J ini terbilang masih banyak ya. Tidak seperti seri A yang minim kekurangan dan seri S atau Note yang hampir nggak punya kekurangan. Jadi Samsung J6 Plus ini hadir dengan desain yang mewah, elegan, glossy. Back covernya itu bisa dipakai buat cerminan itu ya. Dan karena ini seri J, jadi harga yang diberikan juga murah dan terjangkau dibanding seri A dan seri S. Apalagi Note itu, harganya itu melangit guys. Apalagi kualitas kameranya bisa dibilang berkualitas dan mumpuni, punya dua lensa kamera belakang juga, sehingga bisa dibikin foto bokeh di kamera belakangnya. Apa kesan kalian dengan Samsung J6 Plus ini? Coba kalian komen di bawah serta alasannya. Jika kalian butuh update video review Repri yang terbaru, HP-HP terbaru Repri, kalian bisa subscribe channel YouTube ini ya. Sekian dari Repri. Salam.